Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Bapak Ibu semuanya. Oke, yang terhormat, Kepala Bagian Tata Kelola dan Pelayanan Publik Bapak Deddy Ruswandi, dan yang kami hormati kepada para PIC dari masing-masing Eselon 1 dan LNSW. Selamat datang di acara sosialisasi KMK nomor 370 tahun 2021 tentang pedoman pembangunan zona integritas, wilayah bebas dari korupsi, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Adapun tujuan dari acara ini agar kita mampu mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang apa sih isi dari KMK ini seperti itu, yang akan kita gunakan sebagai pedoman untuk membangun zona integritas BPK BPPM di masing-masing lokasi kita, di masing-masing kantor pelayanan maupun kantor-kantor pusat yang ada di lingkungan masing-masing eselon 1 dan LNSP seperti itu. Baik, untuk mempersingkat acara, barangkali dapat kita mulai untuk acara pertama, yaitu sambutan oleh Bapak Deddy Ruswandi selaku dari Kabak TKP. Untuk Bapak Deddy, kami persilakan. Siap, terima kasih Mas Hakim, Bapak dan Ibu-Ibu perwakilan dari seluruh unit Eselon 1 yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya Bapak dan Ibu-Ibu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini. Dan juga tidak lupa kita panjatkan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah melimpahkan atau membawa kita kepada yang terang benderang seperti saat ini. Bapak dan Ibu-Ibu semuanya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya ya pada acara pada hari ini dalam rangka untuk melakukan sosialisasi sosialisasi terkait dengan telah ditetapkannya KMK nomor 370 ya 370 garing KM.1 garing 2021 ini tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Kementerian Keuangan. Bapak dan Ibu-Ibu semuanya, ini zona integritas WBK WBPM ini sama-sama seperti kita ketahui merupakan miniatur dari reformasi birokrasi. Ini dalam rangka untuk peningkatan menuju wilayah bebas dari korupsi dan birokrasi bersih melayani gitu ya, sekaligus bagaimana nanti unit kerja kita itu mampu untuk memenuhi ya tuntutan daripada stakeholder kita ya, kita mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi stakeholder kita. Jadi Bapak dan Ibu-Ibu semuanya, ini KMK 370 ini udah menyesuaikan dengan Permenpan 10 2019 ya, tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah. Oleh sebab itu kita berusaha untuk menyesuaikan ya terkait aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh nasional. Dari beberapa perubahan yang nanti akan ada di dalam KMK 370 tersebut nanti bisa berisi bagaimana sih pembangunan oleh unit kerja, gitu juga nanti bagaimana sih penilaian berjenjang tersebut. Kemudian juga di sini sudah dikuatkan di dalam KMK ini terkait aplikasi DIA. Kemudian bagaimana kita melakukan pemantauan dan evaluasi terkait unit-unit kerja yang telah memperoleh predikat WBK WBPM, dan juga bagaimana hasil pemantauan tersebut harus kita tindak lanjuti, sekaligus nanti ada penetapan dan penghargaan ya terkait ZI WBK WBPM tersebut.
Nanti semua materi tersebut akan disampaikan oleh Mas Danang ya. Mas Danang akan menyampaikan terkait materi sosialisasi KMK 370 tersebut. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, ini kami mengharapkan agar kegiatan ini dapat berjalan ya dengan lancar dan seluruh unit ini dapat mengambil dan menggali ya ilmu atau dari bahan sosialisasi yang akan disajikan oleh Mas Danang ya. Untuk itu Bapak dan Ibu-Ibu, ini terkait sosialisasi ZIWKWBM ini akan saya buka dan selanjutnya kegiatan ini akan dipandu oleh Mas Hakim ya, Mas Hakim dan Mas Danang. Kami persilakan Mas Hakim untuk melanjutkan acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya, Bapak Dedi. Untuk selanjutnya, mumpung kita sudah lengkap, untuk foto bersama mungkin lebih baik. Oke, baik. Untuk co-host mungkin dapat dibantu untuk capture juga. Ini Bapak Ibu sudah rupawan semua nih rupanya. Tinggal di capture. Oke, untuk yang pertama, mohon izin sahabat juga, bisa dibantu mungkin senyum ya, supaya lebih sumringah. 1, 2, 3. Oke, baik. Untuk halaman selanjutnya, 1, 2, 3. Untuk selanjutnya, meski off-cam, tapi kelihatan foto profilnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam foto bersama kali ini. Untuk selanjutnya, kita akan memasuki ke acara yang paling penting, yaitu pemaparan oleh Kepala Subbagian Pelayanan Publik, Mas Danang Endrayana Syekh Qadir. Oke, apabila yang bersangkutan sudah siap, Mas Danang, silakan. Ya, terima kasih Mas Hakim. Izin share screen ya Mas Hakim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera Bapak Ibu semuanya. Yang pertama saya ingin mengucapkan marhaban ya Ramadan buat Bapak Ibu semua. Selamat menunaikan ibadah puasa. Kita sudah memasuki hari ke-5 ya kalau nggak salah hitung saya. Nah ini semoga kita semakin diberikan kesehatan, keberkahan, dan mungkin nanti semakin diberikan kelancaran untuk kegiatan-kegiatan kita ke depannya. Terima kasih sekali kami ucapkan kepada Pak Dedi yang telah berkenan untuk membuka pertemuan kita pada kesempatan kali ini untuk kita bersama-sama melihat kembali KMK yang mungkin baru ya kurang lebih seminggu ditetapkan kemarin, KMK mengenai pedoman pembangunan ZIWBK-WBBM di lingkungan Kementerian Keuangan. Dan sebenarnya mungkin bagi sebagian Bapak Ibu ini hanya ngulang, karena mungkin saya yakin Bapak Ibu sudah pernah baca, lain sudah bahkan ini kan masukan-masukannya sebenarnya juga dari Bapak Ibu semua. Jadi secara substansi saya yakin Bapak Ibu sudah menguasai ini semua. Saya hanya sebatas merefresh kembali mengenai apa sih substansi dari KMK tersebut. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu, hal yang melatar belakangi kenapa akhirnya Biro Organta menerbitkan kembali atau menginisiasi untuk penerbitan KMK 370 ini karena yang pertama adanya perubahan peraturan induk. Selama ini kan kita di KMK 426 tahun 2017 itu merujuk ke Permenpan 52 2014. Nah ini seiring dengan adanya perubahan Permenpan, maka kita juga kemudian melakukan penyesuaian terhadap substansi yang ada di KMK tersebut, termasuk juga terkait dengan kegiatan Stranas. Stranas ini biasanya banyak berkaitan dengan WBK kawasan. Nah ini WBK kawasan ini nantinya yang paling banyak berperan saat ini, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kedepannya akan semakin meluas, yaitu teman-teman di Bea Cukai. Nah kemudian latar belakang yang lain adalah adanya komunikasi yang sangat bagus antara teman-teman TPK, Eselon 1, Organta, dan kita semua di Kementerian Keuangan ini dengan PPN, bahwa memang ada beberapa hal yang menjadi masukan bersama. Yang pertama antara lain terkait dengan penghargaan. Kemudian jangka waktu antara pembangunan dan penilaian, karena ini selalu menjadi isu. Sebenarnya berapa lama sih unit kerja itu bisa diusulkan?
Karena kalau terlalu mepet nanti ada isu persiapan yang terlalu singkat sehingga tidak siap, tapi kalau terlalu lama nanti mungkin juga udah terlalu adem persiapannya, jadi ini kita sadarkan di sini. Dan juga masalah pemantauan dan evaluasi. Hal ini penting, sebenarnya di KMK 26 ada pemantauan dan evaluasi. Hanya saja di KMK yang terbaru ini kita coba kuatkan lagi, termasuk siapa aktornya, termasuk tools-nya seperti apa, kita coba kuatkan kembali. Selanjutnya terkait dengan legitimasi aplikasi Dia. Selama ini kita sudah menggunakan aplikasi Dia, bahkan teman-teman di Menpan pun mengintegrasikan aplikasi Dia dengan aplikasi PMP-ZI. Sehingga sebenarnya ini merupakan sesuatu yang strategik dan perlu kita berikan payung hukum. Oleh karena itu, di KMK yang terbaru ini pun kita sudah berbicara mengenai aplikasi Dia. Dan yang pasti, kita juga dilatar belakangi adanya arahan dari Menteri Keuangan bahwa semua unit kerja itu harus berpredikat WBK WBBM. Bahkan hal ini pun tertuang dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024 terkait dengan arah kebijakan kelembagaan Kemenkeu. Salah satu langkah strategisnya adalah pembangunan ZI WBK WBBM. Nah, untuk selanjutnya, salah satu perbedaan lagi yang ada di KMK 426 dengan KMK 370 adalah terkait dengan bentuk dan wewenang pengaturannya. Kalau KMK 426 ditetapkan oleh Menteri Keuangan, nah di KMK 370 ini kita sudah ada pelimpahan kewenangan dalam mandat nih Bapak Ibu. Jadi penetapannya dilakukan oleh Sekretaris Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan. Nah, untuk kontennya sendiri Bapak Ibu, ini terdiri dari 21 diktum, kemudian ada 2 lampiran. Lampiran pertama berisi panduan umum mengenai ZI WBK WBBM, mulai dari proses seleksi paling awal sampai penetapan. Nah, lampiran 2 itu berisi contoh tools untuk melakukan monitor pemantauan dan evaluasi Bapak Ibu. Oke. Nah, ini beberapa ketentuan yang ada di batang tubuh di KMK 370 Bapak Ibu. Yang pertama, berkaitan dengan pembangunan unit kerja. Di sini kami cantumkan bahwa pembangunan unit kerja paling lambat 1 tahun sebelum tahun penilaian. Ini bukan bermaksud untuk menyulitkan Bapak Ibu, tapi ini kita maksudkan agar persiapan unit kerja lebih matang. Karena pengalaman dari kami, dari Bapak Ibu sendiri juga pasti mengalami, pasti ada 1-2 unit kerja yang persiapannya kurang matang. Sehingga bisa jadi belum sampai ke penilaian Menpan saja sudah gugur. Jadi ini kita coba antisipasi. Nah, apakah unit kerja yang misal tahun 2022 akan diajukan, tapi dia baru mulai melakukan pembangunan saat ini, misal di bulan Maret atau bulan April, apakah bisa? Bisa, Bapak Ibu. Ini kan kita hanya mencoba untuk memayungi secara amannya seperti apa. Agar ketika nanti masuk ke penilaian berjenjang, dia lebih siap. Kemudian ketentuan selanjutnya adalah mengenai penilaian berjenjang. Di sini kita lakukan penguatan definisi penilaian berjenjang itu seperti apa, di unit eselon 1, di Itjen, termasuk yang terbaru adalah kita mengakomodir bentuk organisasi UPT dan non-eselon. Nah, makanya di kesempatan kali ini, kita juga berterima kasih karena teman-teman LNSW telah berkenan hadir untuk bergabung bersama kita, dan sudah ada perwakilan dari LNSW juga yang bergabung di grup IC WBK WBBM Kemenkeu. Yang ketiga tentu saja terkait dengan aplikasi Dia yang kita coba wadahi di situ sebagai wadah penilaian secara digital. Kemudian pemantauan dan evaluasi. Jadi dalam pemantauan dan evaluasi ini, yang pertama poin-poinnya adalah pemantauan dan pengawasan dapat dilakukan oleh masyarakat melalui saluran-saluran pengaduan yang ada. Jadi ketika Bapak Ibu unitnya sudah WBK WBBM, tidak otomatis itu menjadi gelar yang selamanya sebenarnya. Tapi ada mekanisme-mekanisme tertentu yang bisa berakibat tercabutnya gelar tersebut.
Salah satunya misal terlalu banyak aduan masyarakat terkait kualitas ataupun integritas di unit kerja tersebut. Kemudian penguatan MONEF yang dilakukan oleh UKI atau TPUE 1 paling sedikit 2 tahun sekali. Kemudian TPK juga, tapi untuk TPK itu untuk yang WBBM. Dan kami juga berharap agar ketika nanti dilakukan eselon 1 melakukan MONEF dapat berkoordinasi dengan kami agar nanti kita bisa bersinergi. Karena bagaimanapun juga kami juga bisa melakukan MONEF sewaktu-waktu dan juga nanti harapannya itu nanti hasil MONEF dapat menjadi rekomendasi perbaikan. Jadi tidak semata-mata kita melakukan pemantauan dan evaluasi itu hanya untuk menembak satu unit kemudian mau kita cabut gelarnya, enggak. Pencabutan gelar itu kalau memang sudah parah banget dan itu sudah memang melalui forum-forum yang kita rapatkan bersama, tapi sebisa mungkin kita bina terlebih dahulu apabila memang ada case-case tertentu atau ada ketidakkomitmenan konsistenan pembangunan pasca mereka mendapatkan predikat WBK WBBM tingkat nasional. Kemudian terkait dengan penetapan, perbedaan dengan KMK yang lama, untuk KMK 426 kita masih mengenal WBK tingkat Kementerian Keuangan. Nah, di KMK 370 ini kita sudah tidak lagi mengenal WBK tingkat Kementerian Keuangan. WBK atau WBBM hanya ada satu yang diberikan oleh tim penilai nasional. Jadi tidak ada lagi WBK kementerian. Kemudian yang baru adalah penghargaan. Jadi sebenarnya pada dasarnya teman-teman di eselon 1 itu Bapak Ibu saya yakin sudah memberikan penghargaan yang luar biasa kepada unit-unit kerja yang ada di lingkungannya, termasuk mungkin kepala kantor, para pegawai yang ada di dalamnya. Baik itu mutasi ke tempat-tempat ke home base mungkin atau mungkin ada fasilitas BMN atau seperti apa, itu kami berikan payung di KMK ini. Sehingga Bapak Ibu dapat memberikan penghargaan kepada unit kerja ataupun pegawainya sesuai dengan kewenangan Bapak Ibu. Kemudian untuk lampiran sendiri Bapak Ibu, kita juga tadi adalah beberapa poin utama di tubuh KMK. Nah untuk ruang lingkup sendiri di lampiran itu kita berbicara mengenai zona integritas secara mandiri, ZI kawasan, kemudian bagaimana memfokuskan penerapan komponen pembangunan integritas dalam 6 indikator pengungkit, termasuk ruang lingkup pedoman ini mengatur mulai dari Bapak Ibu memilih unit mana yang akan diajukan sampai penetapan. Dan setelah itu pemantauan evaluasi. Nah, untuk pemantauan evaluasi memang lampiran 2 ini nanti bisa Bapak Ibu gunakan. Itu mirip sekali dengan LKE BBK WBBM sebenarnya Bapak Ibu. Bedanya cuma di 3 poin ini. Bedanya hanya di manajemen perubahan, penguatan akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, di ketiga item ini kita berikan kenaikan poin untuk manajemen perubahan dari 8 ke 10, kemudian pelayanan publik dari 10 ke 12. Jadi nilai total tetap, hanya saja perbedaan-perbedaan di 3 item tadi. Karena memang untuk pemantauan dan evaluasi ini yang kita tekankan adalah konsistensi mereka dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi, kemudian bagaimana mereka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kerja mereka. Nah ini Bapak Ibu tahapan untuk zona integritas mandiri. Ini dimulai dari seleksi dan penunjukan di masing-masing internal Bapak Ibu. Nah setelah Bapak Ibu berhasil memilih mana unit kerja yang Bapak Ibu akan sasar, maka kami meminta Bapak Ibu untuk bisa melakukan proses clearance agar unit kerja yang diajukan nanti ketika benar-benar memasuki ranah penilaian berjenjang, memang unit kerja yang bersih para pegawainya, kemudian LHK ASN-nya juga bagus, LHKPN-nya juga terpenuhi semua. Namun sebenarnya seleksi dan penunjukan ini kan hanya untuk fase ketika akan diajukan.
sebenarnya semua unit kerja di lingkungan Bapak Ibu kami harapkan semuanya dapat terus-menerus menerapkan tata kelola organisasi berbasis WBK WBBM. Karena sebenarnya bagaimanapun juga isu utamanya adalah yang sering dikeluhkan, WBK WBBM ini takes time, dokumennya banyak sekali, susah mengumpulkannya. Nah, itu kan mungkin bisa jadi penyebabnya adalah karena ini tidak menjadi suatu hal yang terlembaga. Hanya parsial kita lakukan ketika kita akan mengikuti suatu penilaian atau kalau bahasa ISO lah sertifikasi. Jadi sebenarnya suatu Kementerian Keuangan itu bersertifikasi. Hanya kita pick beberapa unit untuk kemudian kita coba cek sertifikasi ulang melalui BPK WBBM. Oh, ternyata memang dia layak. Oh, yang ini belum. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Nah, setelah itu ada tahapan pencanangan. Pencanangan ini sebenarnya Bapak Ibu itu cukup satu kali saja. Kalau di Kementerian Keuangan sebenarnya sudah pernah dilakukan 2012. Ini gambar sertifikatnya Bapak Ibu. Yang tanda tangan Pak Agus Martowardoyo, kemudian saksinya dari Ketua KPK, Ketua ORI, dan juga dari Menteri PAN dan RB. Waktu itu Pak Azwar Abu Bakar. Kemudian bagaimana kalau unit kerja ingin melakukan pencanangan? Enggak masalah. Karena pencanangan yang dilakukan oleh unit kerja sebenarnya hanyalah upaya untuk mengkomunikasikan ulang ke masyarakat, ke stakeholders-nya bahwa kami punya program-program seperti ini loh, dan kami berharap para stakeholders kami mampu bersama-sama untuk mendukung kami mensukseskan program-program zona integritas WBK WBBM. Jadi bukan baru kali itu aja pencanangan, tapi sebenarnya dari 2012 Menteri Keuangan sudah mencanangkan bahwa seluruh lingkungan Kementerian Keuangan itu WBK WBBM. Dan kami juga meminta atau berharap ke Bapak Ibu ketika pencanangan pun agar nanti tidak satu persatu bisa dikoordinasikan oleh masing-masing unit eselon satunya atau masing-masing kanwil, sehingga nanti lebih greng gitu. Nah, setelah pencanangan Bapak Ibu, selanjutnya adalah proses pembangunan. Nah, pembangunan ini kan sebenarnya sudah dilakukan sebelumnya. Ya, mungkin kita hanya mengulang kembali apa itu pembangunan WBK WBBM. Antara lain yang harus dilakukan adalah membangun komitmen antara pimpinan dengan pegawai. 2, unit kerja harus memperhatikan dan melengkapi unsur-unsur pembangunan JTI tersebut. Yang ketiga, buat inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi. Di sini peran dari kalau yang kanwil ya, kalau kanwil itu sangat tinggi sekali karena kanwil lah yang nanti akan membantu KPP-KPP atau KPPN-KPPN atau KPKNL atau unit-unit di bawahnya untuk sama-sama saling mereplikasi inovasi-inovasi yang ada di masing-masing kantor. Karena replikasi ini nantinya untuk WBBM itu semacam salah satu nilai plus. Jadi pengalaman kami, beberapa unit kerja yang lolos WBBM itu adalah yang inovasinya berhasil direplikasi. Nah, replikasi itu sendiri kan nggak gampang. Kita nggak mungkin meminta KL lain atau Pemda atau instansi lain untuk meminta menggunakan inovasi kita. Yang bisa kita lakukan adalah kita gunakan tangan kita sendiri. Contohnya kanwil. Kita punya kanwil, kita punya eselon 2. Dari situ kita sama-sama kolaborasi mana inovasi yang bagus, mana yang bisa dikembangkan bersama-sama. Ayo kita gunakan bareng-bareng. Kemudian yang keempat, unit kerja diharapkan melaksanakan program atau kegiatan yang juga punya ketersinggungan langsung dengan stakeholders atau masyarakat. Karena kami pernah ngobrol juga dengan teman-teman tim penilai nasional terkait dengan beberapa unit yang lolos. Itu menurut penuturan mereka, salah satunya adalah karena mereka ketika berada di suatu lokasi, ternyata tidak hanya berhasil mencapai kinerja yang diikukan atau kinerja-kinerja yang menjadi tugas utama mereka. Kadangkala
ada beberapa unit kerja yang luar biasa sekali ikut membuat program-program yang bersinggungan dengan masyarakat atau dengan stakeholders-nya. Misalnya kita berada di lingkungan penghasil kopi. Nah, di situ kita bisa membuat program-program yang turut serta memajukan perkebunan yang ada di situ ataupun usaha-usaha yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Jadi di situ ada program-program yang memang bersinggungan langsung dengan stakeholders atau masyarakat. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu, membuat strategi komunikasi atau manajemen media dalam rangka menginformasikan semua perubahan yang dilakukan ke stakeholders kita. Banyak kasus, terutama ketika indikator hasil, kita mengalami kegagalan karena stakeholders kita tidak puas. Bukan karena program kita jelek, tapi bisa jadi karena kita tidak mengkomunikasikan dengan baik. Manajemen media kita terlalu obsolete. Kita sudah tahu pangsa pasar kita atau stakeholders kita, anak-anak muda, tapi yang kita gunakan adalah flyer. Kita sudah tahu masyarakat di sana tidak punya sosmed, tapi kita ngotot pakai Instagram. Nah, itu kan ada gap di situ. Gap itulah yang akhirnya membuat strategi komunikasi tidak berjalan dengan baik. Yang keenam, ini sebenarnya yang keenam ini ada juga di indikator pengungkit manajemen perubahan. Yaitu kita atau unit kerja harus terus-menerus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas pembangunan yang dilakukan. Nah, ini hal-hal yang kalau dilakukan di fase pembangunan paling tidak akan sedikit banyak membantu unit kerja dalam pengumpulan dokumen, dalam menonjolkan prestasi dan inovasinya. Selanjutnya adalah fase penilaian eselon 1 kalau yang tidak punya kantor layanan. Kemudian penilaian tingkat kementerian, dan di dalam penilaian tingkat kementerian ini Bapak Ibu ada proses clearance dari IB. Dan IB tidak berhak membatalkan unit kerja. IB hanya memberikan masukan ke TPK. Keputusan lolos atau tidaknya bukan di tangan IB, tapi ada di tangan pleno. Jadi IB dalam hal ini bukan termasuk anggota TPK, tapi suara dari IB itu akan menjadi salah satu bahan pertimbangan. Terutama ketika ada fraud, ada kegiatan-kegiatan atau praktik-praktik yang berindikasi fraud. Setelah itu fase pengusulan ke TPN, penilaian ke TPN, dan penetapan ZIWBK WBBM oleh TPN. Ini rangkaian untuk ZI mandiri, Bapak Ibu. Nah, untuk yang ZI kawasan sendiri, ini biasanya tercover di Stranas. Dan saat ini, hingga saat ini, yang masih tercover hanyalah teman-teman di Bea Cukai. Nah, isu utama atau yang sering mendapatkan catatan dari teman-teman Menpan dan sudah kami akomodir juga di KMK ini adalah terkait dengan poin-poin yang menjadi penilaian. Yang pertama adalah terdapat peta probis pelayanan utama kawasan yang menggambarkan integrasi lintas unit. Jadi tidak hanya peta probisnya Bea Cukai, peta probis karantina atau kesehatan, tapi juga ada satu peta probis yang melingkan semua itu tadi. Misal kawasan utama Priok atau kawasan utama Batam dan sebagainya. Dan peta probis tadi sudah dijabarkan pula ke dalam SOP, kemudian diterapkan dan dicek dan dipantau efektivitas dan efisiensinya. Serta terdapat sistem informasi yang mengintegrasikan peta probis tersebut dalam satu kawasan. Jadi itu hal yang akan dinilai pada waktu WBK kawasan. Tapi untuk tahun 2021 ini dapat kami informasikan bahwa belum ada informasi mengenai ZI kawasan, Bapak Ibu. Jadi mungkin ini tetap ada kami cantumkan di KMK sebagai pengetahuan umum kita semua.
Nah, ini Bapak Ibu mungkin yang bisa menjadi perhatian kita bersama juga terkait kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan ke depannya. Kalau yang tadi sebenarnya dari segi KMK tidak terlalu banyak Bapak Ibu perubahan-perubahannya, dan nanti mungkin kalau ada pertanyaan kita bisa diskusikan bersama. Yang pertama, PR terdekat kita adalah memastikan unit kerja sudah tersubmit oleh tim penilai eselon 1 ke TPK di 20 April 2021. Yang kedua, memastikan unit kerja tetap melakukan pengumpulan dokumen secara lokal pada masing-masing kantor, meskipun tidak disimpan dalam aplikasi dia. Yang ketiga, karena KMK 370 ini mengamanatkan pembangunannya sebisa mungkin 1 tahun sebelumnya, kami meminta tolong Bapak Ibu agar dapat sesegera mungkin mempersiapkan unit kerja di lingkungannya untuk menerapkan tata kelola organisasi berbasis WBK WBBM agar semua unit kerja siap diajukan mengikuti penilaian tingkat nasional. Either diajukan tahun depan atau tahun depannya lagi, nggak ada masalah. Yang penting semua menerapkan tata kelolanya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun juga, kalau Bapak Ibu perhatikan, 6 indikator pengungkit itu sebenarnya sangat luar biasa sekali untuk dapat diterapkan di keseharian. Yang keempat, menjaga konsistensi peningkatan integritas dan kualitas pelayanan publik, Bapak Ibu. Jadi kalau sudah dapat, jangan berhenti sampai di situ saja karena kepercayaan publik itu sangat mahal. Apalagi untuk teman-teman yang sifatnya revenue collector, itu kepercayaan itu sangat luar biasa sekali sehingga konsistensi peningkatan integritas dan kualitas pelayanan publik itu perlu terus-menerus dijaga. Nah, ini kami juga saat ini Bapak Ibu izin menambahkan, kami sedang dalam proses untuk menerbitkan buku perjalanan pembangunan ZI WBK WBBM Bapak Ibu di 2021 ini. Mungkin kita di 10 Maret sudah sempat ngobrol-ngobrol terkait dengan buku ini Bapak Ibu. Nah, kami di 15 April kemarin sudah menindaklanjutinya dengan ND Organta nomor 587 SJ2 2021 mengenai permohonan kontribusi buku perjalanan pembangunan ZI WBK WBBM Kemenlu. Jadi di dalam ND tersebut kami sudah cantumkan juga nama-nama unit kerja yang kami harapkan dapat berkontribusi dalam buku tersebut, mulai dari tahun 2013 sampai tahun kemarin. Di situ kami juga mohon bantuan ke teman-teman tim penilai, eselon 1, Kanwil, TPK, bahkan TPN, untuk berkontribusi dalam penyusunan buku tersebut juga. Untuk jumlah halaman memang sangat terbatas, Bapak Ibu, 3 halaman. Tapi kalau nanti Bapak Ibu mengalami kesulitan merangkumnya, ya coba dituliskan dulu, dituangkan dulu saja, nanti kami akan bantu editingnya. Untuk due date-nya, untuk yang unit kerja di 10 Juni, untuk yang tim penilai, itu di 10 Juni juga, tapi lebih ringkas lagi. Nah, untuk PTK di 30 Juni, karena PTK di periode April-Mei ini terpotong Lebaran, mereka sedang melakukan penilaian untuk unit kerja Bapak Ibu. Jadi agak kami perpanjang di 30 Juni 2021. Dan di TPK ini masing-masing 2 halaman. Nanti itu akan menjadi part kedua dari buku WBK. Untuk part pertamanya kita akan bercerita mengenai perjalanan WBK di Kemenlu mulai dari zaman Pak Agus sampai Bu SMI. Perjalanannya, dinamikanya, keluh kesahnya, tantangannya, perjuangannya, dan mungkin derai air matanya Bapak Ibu. Mungkin itu Bapak Ibu sekilas terkait dengan KMK 370, termasuk dengan beberapa isu yang mungkin perlu menjadi perhatian kita bersama. Untuk selanjutnya mungkin kami kembalikan ke MC untuk sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Danang Endrayana yang sudah menyampaikan paparan secara komprehensif. Semoga untuk
nilai-nilai atau poin-poin yang sangat penting dapat kita cerna dan kita terapkan pada kegiatan ZI ke depan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu PIC dalam acara sosialisasi KMK 370 2021. Nah, sebagai penutup akan saya sampaikan sebuah pantun parian sebagai penutup. Berwisata ke Pulau Seribu, datang berlabuh ke Pulau Pramuka. Terima kasih ke Bapak Ibu, semoga kita sehat senantiasa. Mantap. Oke, baik. Atas acara yang sudah kita lalui bersama, semoga menjadi hikmah dan menjadi motivasi kita untuk melakukan yang terbaik untuk ZI di tahun ini dan tahun selanjutnya. Seperti itu. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.